kita, jangan Bu. di sini. Tolong Jangan saya di turun sini. aja lah, Kang Tata. Turun kamu, turun. Ya, gantian. Silakan gantian. Gantian Dia Bu dulu Karina. bicara, Bu. Gantian ini teman seimanmu, Nah. Bunda Karyana. Kamu Mau saja bantu. yang nyerocos. Iya, mau membantu Tenang ibu dulu. ini. Tenang, Pak Bina tua ini. Hormati. Silakan. Karena Allah itu Esa, ya. Satu. Dan Esa pula dia menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Jadi yang menghubungkan antara Allah yang satu dengan manusia itu hanya satu, yaitu Kristus Yesus. Nah, jangan kita main tafsir. 1 Korintus 8 ayat 6 mengatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Siapa itu Allah? Yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Nah, ini apakah bertentangan dengan doa Yesus dalam Yohanes 17 ayat 3? Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Apakah itu bertentangan? Apakah bertentangan dengan 1 Yohanes 1? Apakah bertentangan dengan Yohanes 1 ayat 1? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Apakah itu berbeda? Apa artinya? Antara Paulus dengan Yesus itu tidak ada perbedaan. Itu. Terima kasih, Ibu. Silakan. Iya, kalau nanti bersetegang dilerai Bang Jimmy ya. Artinya Ya, itu oknum yang sama. Oh iya. Alamat kejadian, Bang. Pada satu mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Apakah itu sama? Artinya ada dua. Dan itu diperjelas oleh ayat 2. Sebentar Ibu, jangan dulu potong. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Kemudian di ayat 14, di ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Artinya yang tadinya bersama-sama dengan Allah menjadi manusia dan diam di antara kita. Tadinya dia bersama-sama dengan Allah, sekarang dia menjadi diam di antara kita. Nah, kemudian dari mana asal firman itu? Ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Jadi ada dua oknum di surga sana. Bukan ada 3, bukan ada 4, bukan ada 5. Ada dua oknum ilahi. Yang satu adalah Allah yang benar, yang satu adalah satu-satunya anak Allah yang benar. Makanya kalau dalam bahasa Inggris, Yohanes 17 ayat 3 itu the only true God. The only true God. Tetapi dalam sepanjang Yohanes telah menulis the only begotten Son of God. Jadi bedakan antara the only true God dengan the only begotten Son of God. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini sama-sama nggak makan babi nih Bang Juspen. Jangan diganggu, langsung tanggapin Bu Karina Kapor ya. Udah sama pengertian. Iya. Gimana? Sama yang salah, sama. Berarti 2 ya, Tuhannya ya. Sip, 2 ya. Ya. Sama. Hanya bukan ada 2, bukan Esa. Ya, benar. Oke. Sama. Tidak ada beda. Sama. Saya ingin mengatakan bahwa saya tidak mempercayai Tritunggal, Trinitas. Itu sama. kepastian saya. Sama kita, Pak. Ya, sama. Sepakat. Kalau Bu Farida gimana? Sama juga? Sepakat. Berpelukan Kami dulu. tidak Tritunggal. Kami tidak Tritunggal. Berpelukan dulu. Biar Itu enak. karya Jangan. Gimana nih Bang Jimmy? Bang Arif, Ya, Bang Jimmy. tanya dulu. Silakan. Silakan. Bang Jos berarti Tuhannya Bang Jos ada berapa? Oke. Ada 2 katanya. Sebentar. Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar. Ya, 1 Korintus 8 ayat 6 mengatakan hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Kalau begitu, siapa Tuhan itu? Siapa Yesus itu? Yesus itu adalah Allah karena kodrat. Makanya perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik Yohanes 1 ayat 1 ya. Saya baca secara bahasa Yunaninya sebentar. Pada mulanya adalah firman, logos. Logos itu bersama-sama dengan theos, dan firman itu adalah Allah. Firman logos itu adalah theon. Ingat, firman itu adalah theon. Kenapa dibilang theon? Karena dia kodratnya sama dengan Bapa. Karena dia adalah the only begotten Son of God. Dia keluar dari Bapa. Yohanes 1 ayat 18. Dia keluar dari Bapa, makanya dia satu kodrat dengan Bapa. Mengapa dia disebut Allah? Mengapa dia disebut anak Allah? Karena dia satu kodrat dengan Bapa. Nah, itu
pertanyaan jawaban saya saya. cuma Terima satu, kasih. Pak. Bapak mau 2 jam juga. Pertanyaan saya cuma satu. Tuhan Bapak ada berapa? Tuhan saya hanya Allah Bapa yang di surga. Satu Yesus atau adalah 2? anak tunggal Allah. Oh, Yesus bukan Enggak, berarti saya nggak lagi. nanya namanya. Saya nggak nanya namanya, nggak nanya apa. Mau Bapak 5 jam pun pertanyaan saya tetap sama. Tuhan Bapak ada berapa? 1, 2, 3, 5, tak terhingga. Sebutkan angka. Ayo jawab. Allah Bapa saya hanya satu. Satu Tuhan Bapak ya. Yesus Tuhan bukan Bapak satu atau 2? ini budak nih sudah di bawah Saya ini mempercayai tiping-tiping budak nih ini. 3 dan 1 Korintus 4:6 bahwa Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar. Oke, Bapak mau bacain Alkitab full sampai pagi juga boleh. Pertanyaan saya tetap satu. Tuhan Bapak ada berapa? 1, 2, 3, apa tak terhingga? Saya sudah katakan nih, Bapak. 1 Korintus 8:6, Yohanes 17 ayat 3. Hanya ada satu Allah yaitu Bapa. Angka, Pak Jospan, angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak terhingga. Angka. Udah Sudah cap 2 katakan. kelinci, dibilangnya cap 2 kelinci, Bang Jimmy. 2, Pak Jospan. Saya sudah katakan, Pak. Simak baik-baik, berapa kali harus saya ulang? Hanya ada satu Allah yaitu Bapa. Dan satu Tuhan Yesus Kristus. Selesai, titik. Berarti satu ya. Iya, satu. Yaitu Satu. Yesus, anak Bapa. Ini kita bilang Isa itu bang. Aduh si abang. Iya satu. Bang Jospan bilang Tuhannya satu. Ini tadi katanya sama bertiga. Bukarana Tuhannya berapa? Satu. Bukariana, sorry Bukariana bukan ibu dulu. Dibuka mute-nya Bu Karyana. Budak nih Mute-nya Bukariana, mute. mute-nya dibuka Bu Karyana. Budak nih di bawah gatel itu mau naik itu. Mau dibal-bali si Jospen katanya. Bilang 2 Tuhannya. Bukariana. Atau Bu Prida dulu sambil bukan nunggu. Bu Prida Tuhannya ada berapa? Ya, ehonya dikecilin Bu Karyana. Noise. Ya, Noise. oke. Bukariana, Tuhan Ibu ada berapa? Bang Jospan satu. Bukariana berapa? Bang Jimmy, Iya. kok balik-balik bertanya begitu sih? Kenapa? Enggak, soalnya kudu kita kudu pasti. Nanti saya juga ditanya Tuhan saya berapa gitu. Bang Jospan mengatakan satu ternyata. Ibu Karyana berapa? 1, 2. Jadi saya sebutkan aja, Bapa di sorga, Tuhan. Ya, yang tidak pernah kita tidak mengenal suaranya dan tidak pernah melihatnya. Ya, dia mengutus anaknya yang punya keterbatasan. Allah Bapa tidak yang maha kuasa, sang sumber. Yesus bukan sang sumber. Berarti Ya. Tuhannya Bu Karyana 1, 2, 3 tak terhingga. Ya, definisi Tuhan ini kita tunduk takluk mengikutinya. Itu arti Tuhan. Kita takluk dan mengikuti perintahnya. Ya. Ya ngerti Bu. Jadi ada berapa maksudnya? Yang mengenalkan Bapa di surga siapa? Yesus kan? Betul. Beginilah kamu berdoa. Jadi kita mengikuti Bapa di surga melalui Yesus. Akulah jalan. Pas ya? Tuh. Jadi Jadi sama yang kayak dibacakan tadi ini intinya. Berapa entitas ini coba? Di 1 Timotius 2. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Itu udah 2 entitas antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. ya berarti ini Saya tunduk takluk kepada Yesus. biar adil sama Bang Jos. Yesus membawa kita kepada Bapa di surga. Udah simpel kan? Nah, biar Bagaimana adil Pak sama Jos? Jos. Biar adil sama Bang Jospan, Tuhannya ada berapa Bu? Biar adil. Pertanyaan juga nanti tanyakan sama saya. 1, 2, 3 tak terhingga. Angka. 1, 2, 3 atau tak terhingga. Nggak ada Tuhan tak terhingga, bos. Ya, siapa tahu. Pak Jos, Saja kan bebas. silakan dijawab. Apa? Jos udah jawab tadi 1 Saya ternyata jawab dia. tadi. 1 kan ya Bang Jospan. Ya, satu. Hanya Allah Bapa yang di surga. Bukan Yesus Bang Jimmy, bukan Yesus ya Tuhannya Jospen ya. Bu Frida sih
Berapa Bu Frida? Sama, kenapa tanya? Iman kami nomor 1. Saya udah bawa langsung Aduh, ayat. balik sama Bu Darni ini. Bu Ya udah. Darni ini Yesus Silakan, Bu itu Darni. adalah Bapa ini. Kalau Bu Darni Yesus Ini adalah Bu Bapa. Darni juga kayaknya advent juga ini. Iya, ini Ya. bahaya ini pemahamannya. Darni, Selamat malam Bu Darni. Ya, ada berapa Tuhan? Ya, ada berapa Tuhan yang Bu Malam Bu Darni? Darni. Bu Darni, kita Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tetapi satu. Di satu advent. Berarti malam ini ada 3 advent di atas nih, sangat beruntung. Ya. Silakan lanjut. Yes. Iya. Lanjut Bu Darni. Apa yang ditanya sama aku? Ditanya dong. Ya, siapa Tuhannya Bu Darni? Ada berapa? Yohanes pakai data. Akan datang ke dunia untuk menghakimi. Menghakimi hanya Tuhan, bukan manusia, bukan utusan, bukan hamba. Yohanes 6 ayat 40. Aku akan datang ke dunia untuk menghidupkan orang mati kelak di akhir zaman. Yang menghidupkan kelak di akhir zaman hanya Tuhan, bukan manusia, bukan hamba, bukan utusan. Itu dia. Real, nyata, pakai data. Para nabi nggak ada dicatat menghidupkan kelak di akhir zaman, mengadili kelak di akhir zaman. Para nabi no, nggak level. Hanya Tuhan Yesus. Ya enggak? Adakah Kristen yang mendukung Bu Darni? Gak ada. Ini Jospen mau membantah ini. Oke. Silakan Pak Jospen. Saya dukung Ibu. Ya, Pak makasih. Jospen. Silakan Pak Jospen. Bantah Pak Jospen. Tuhan Anda tadi Bapak, bukan Yesus. Silakan. Apa tunjukkan? Ya. Tunjukkan kalau Yesus pencipta langit dan bumi, gitu Pak Jospen ya. Apa? Tunjukkan kalau Yesus itu pencipta langit dan bumi, di mana ayatnya gitu, Bunda? Mungkin ya. Oh, perhatikan, bagus. Ya. Makanya ini yang jadi kesalahpahaman ibu ini ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, karena kodratnya sama-sama dengan Bapa, karena dia berasal dari Bapa, makanya dia disebut the only begotten Son of God. Nah, karena dia Jangan sama panjang-panjang dengan Bapa, macam aku kodratnya. tadi. Dalilnya mana dalil? Jangan Bu Darni, gantian Bu Darni, nanti dibantah. Jangan dibantah. Nanti bantai ibu setelah saya selesai bicara. Nah, karena Yesus adalah the only begotten Son of God dan sama-sama kodratnya adalah ilahi, makanya di ayat 3 dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Karena dia sama kodratnya dan Bapa, dia memiliki kodrat ilahi. Makanya 1 Korintus 8 ayat 6 mengatakan hanya satu Allah saja, yaitu Bapa, yang merupakan sumber. Tetapi dia mempunyai satu Tuhan, yaitu anak, yang merupakan dari dialah yang menjadikan segala sesuatu. Itu Bu. Makanya disebut the only begotten Son of God. Pak, perbedaan kita di mana Pak? Jangan asal marah aja menentang, yang penting berbeda. Perbedaan kita di mana Bapak tahu? Bu Darni dulu. Bu Darni bilang bahwa Yesus pencipta langit dan bumi katanya. Komen. Kalau Tariana nggak komen. Ibu Ya, Bu Darni. Darni tadinya yang tidak setuju dengan saya. Itu maksud saya, Bu. Baik. Silakan Bu Darni. Gantian. Iya, kan Ibu Darni kan sudah membuat data. Yohanes 6 ayat 40. Aku akan membangkitkannya di akhir zaman. Siapa yang membangkitkan kelak di akhir zaman? Hambakah, manusiakah, utusankah? Siapa? Ya kan hanya penguasa itu. Penguasa alam semesta ini. Itulah Yesus. Menghakimi dunia, bukan hanya menghakimi Bani Israel. Yohanes 9 ayat 39. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. 2. Yang ketiga, Matius 25 ayat 28 sampai seterusnya. Yesus akan datang di awan-awan. Yesus akan menyuruh para malaikatnya. Bayangkan itu guys.
menyuruh para malaikatnya. Malaikat itu bukan 100 berlaksa-laksa. Yesus akan menyuruh para malaikatnya untuk mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi. Bayangkan itu. Itukah pekerjaan Nabi? Enggak. Nabi enggak ada seperti itu. Itu hanya penguasa yang bisa mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi. Masihkah kau enggak percaya Yesus adalah Tuhan dan juru selamat, dan yang akan datang ke dunia pun kelak hanya Tuhan Yesus, gak ada yang lain. Oke, boleh saya komen? Oke, baik. Mengapa Yesus bisa membangkitkan orang mati, menciptakan segala sesuatu? Ingat, Yohanes 5. Saya baca, Yohanes 5 ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya. Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ingat, dia anak Allah, karena itu dia menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, mengapa dia bisa menciptakan? Ayat 19. Maka Yesus menjawab, mereka katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, ini Bu, ingat, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab, apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Ayat 20, sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Ayat 21, sebab sama seperti Bapa, karena kodrat Bapa adalah ilahi, sebab sama seperti Bapa yang memiliki kodrat ilahi membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak yang memiliki kodrat ilahi menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Ayat 22, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, karena anak memiliki kodrat ilahi. Ayat 23, supaya semua orang menghormati anak yang memiliki kodrat ilahi, Yohanes 1 ayat 1 tadi, sama seperti mereka menghormati Bapa yang memiliki kodrat ilahi. Barang siapa tidak menghormati anak yang memiliki kodrat ilahi, ia juga tidak menghormati Bapa yang memiliki kodrat ilahi yang mengutus dia. Ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia atau Bapa yang mengutus aku, anak, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebentar. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, bukan Allah anak, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Ayat 26, inilah yang menggambarkan kodrat ilahi keduanya. Sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Inilah yang membedakan dia dengan nabi-nabi yang lain. Itulah sebabnya Yesus disebut the only begotten Son of God, satu-satunya Allah yang benar, anak Allah, dan Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar. Yesus Kristus adalah satu-satunya anak Allah yang benar. Itu jawaban saya. Terima kasih, Bu. Aku sekarang kan? Ya, sebentar Bu Dani, biar Bang Jo. Oke, silakan. Aku mau nanyain dia dulu, Bang Jo. Masalahnya Abang udah mengatakan hanya satu Allah saja dan hanya satu Tuhan saja. Bu Dani udah jelas banget dia. Dengan sedikit, singkat, padat, dia mengatakan Tuhannya Yesus. Nah, Abang dari tadi bolak-balik ke pop juga. Saya nggak ngerti Tuhannya siapa. Bapa apa Yesus? Itu loh, Bang. Begini, kalau Bang John mengatakan hanya satu Allah, yaitu yang tak kelihatan itu, jangan kau sembah Tuhan Yesus. Nah itu dia, kau harus Islam kau. Jangan kau sembah Tuhan Yesus lagi. Hanya satu yang disembah, nggak ada dua. Sekarang kuda ini nggak ada data. Yesus sebagai Tuhan, nggak ada data. Dan sudah itu tadi data yang kau ucapkan. Ya, silakan Pak Minatua. Silakan Pak Minatua. Bagus ini cara tanya jawab begini. Oke, saya jawab. Yohanes 5 ayat 23. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Jadi ketika saya mau menghormati Bapa, saya harus menghormati anak.
Makanya ada dikatakan, Yesus mengatakan, kalau kamu menolak namaku, menyangkal namaku, aku pun akan sangkal namamu di hadapan Bapakku. Makanya Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melewati aku. Itulah makanya Yohanes 5 ayat 23 mengatakan, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Jadi ketika saya menghormati Bapa, ketika saya mau menyembah Bapa, saya harus menyembah Yesus. Karena hanya Yesuslah menjadi pengantara, seperti 1 Timotius 2 ayat 5 tadi mengatakan, hanya ada satu pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Yesus Kristus. Itu jawaban saya, Bu. Terima kasih. Kenapa dikatakan di Yohanes 5 ayat 23 supaya semua orang menghormati anak sama seperti Bapa? Karena Yesus adalah wujud daripada Bapa itu sendiri. Ibrani 1 ayat 3. Itu dia. Makanya dikatakan Yohanes 5 ayat 23 supaya semua orang menghormati anak sama seperti menghormati Bapa. Iya dong, karena Yesus adalah wujud daripada siapa? Bapa itu sendiri. Gimana sih Bang John? Oke. Bapa adalah Allah yang tidak kelihatan. Ibrani 1 ayat 3 mengatakan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Mengapa ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah? Karena dia adalah yang keluar dari Bapa. Dia karena dia keluar dari Bapa, karena dia anak Allah, dia pun menjadi gambar wujud Allah. Bukan berarti dia itu Bapa. Bukan berarti dia itu Bapa. Makanya Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Mengapa Yesus disebut Allah? Karena ia keluar dari Bapa, sehingga dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Adakah nabi, adakah manusia, adakah makhluk di luar daripada Yesus yang mengatakan cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah? Itulah makanya dalam Yohanes, Yesus selalu menekankan bahwa dia adalah the only begotten Son of God, satu-satunya anak Allah yang keluar dari Bapa. Tidak ada dua, tidak ada tiga, tidak ada empat. Sudah? Ya, Bu Karyana sepakat dengan Pak Jospen? Aku yang on cam di sini. Aku tutup kamera lah. Bu Karyana sepakat dengan Pak Jospen? Gak apa-apa. Sepakat, Oke. sepakat. Ah, sepakat. Gimana nih Bu Darni nih? Waduh. Ya enggak Silakan Bu apa-apa. Darni, dibantah. Enggak apa-apa. Kan toh juga nanti yang datang dari surga itu ya Tuhan Yesus. Enggak ada yang lain. Hanya satu. Iya, benar. Oh. Jadi kami walaupun berbeda dan bertingkat, tapi tidak mengubah Tuhannya. Jangan ubah. Tuhan Yesus itu tetap Tuhan Yesus gitu. Tapi kalau ada Kristen yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan juru selamatnya, itu baru kita apa? Kita bal-bali. Bukan Kristen. Itu dia. Bukan Kristen. Kita bal-bali. Loh, Bu Karyana tadi bilang Yesus bukan Tuhan, yang Tuhan Bapa. Setuju dengan Bang Jospen? Bang Jemi tanya, dari awal saya mulai berkomal, Yesus Tuhan. Nggak jelas Bang Jemi juga, tanya nih saksi. Bu Karyana ini pelin-pelan. Enggak ah. Bukan dari dulu emang Yesus Tuhan, betul itu. Coba, nih, Iya. kutambahi ayat, mengatakan Yesus adalah Tuhan. 1 Korintus 5 ayat 10, semua umat manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Oh, luar biasa Yesusku itu. Nggak ada dikatakan semua manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Musa, ke tahta pengadilan para nabi. No, tidak. Hanya kepada pengadilan Yesus. Dia yang menentukan manusia itu selamat atau tidak. Tuhan Yesus. Oke. Amin. Boleh saya potong Bu Darni? Host? Silakan. Bu Frida, follow saya ya. Follow saya. Kok nggak bisa diikuti Bu Frida ini? Ehonya kekencengan, Bu Karyana. Kecilin Iya, iya. ehonya. Ada Bu Kirana. Boleh saya jawab sekarang? Oke. Mengapa Yesus disebut hakim dan kita semua akan tunduk kepada dia? Karena Yohanes 5 ayat 22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Supaya semua apa? Mengapa Yesus menjadi hakim? Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Makanya Yesus selalu bilang, kalau kamu menolak namaku di hadapan manusia, aku akan tolak di hadapan Bapa. Itu jawaban saya. Terima kasih.
Ini masih mau dilanjut atau cukup ini Kristen? Satu lagi, Kristen sekali ini? lagi, sekali lagi. Sekali Bang putaran, Jos, oke, lanjut. Bang Jos, jika nanti kita umat manusia masuk ke dalam kerajaan surga, siapa yang Bang Jos lihat? Yesus kah atau Allah kah? Silakan. Baik, karena menurut kitab Wahyu dan menurut Matius pengajaran Yesus, berbahagialah orang yang membawa damai, sebab mereka akan melihat yang suci hatinya, sebab mereka akan melihat Allah. Jadi, ketika dalam kitab Wahyu mengatakan kita akan melihat wajah Allah Bapa dan Yesus Kristus. Oh, berarti dua ya? Dua gitu ya? Ya, Dua ya? Dua, sebentar. Karena dalam kitab Wahyu disebut ada 2 takhta. Tidak ada 3, tidak ada 4. Hanya ada 2 takhta di surga. Betul, Yaitu tahta takhta Bapa. Allah dan takhta Apa Allah. arti Tahta apa Bapa arti dan Esa tahta itu? Anak. Betul Esa itu, itu apa betul, artinya betul, Esa? betul, Esa. Desmond itu. Yohanes 17 ayat 3 itu apa itu artinya Ya, Esa itu? duduk di sebelah kanan Bapak, betul. Ya, Raja. berarti sebelah kirinya Bapak berarti ya, sebelah Oh, enggak kirinya. begitu. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu maksudnya kekuasaan penuh. Nah, itu dia. Jadi Jangan- wujudnya nanti jangan yang kita lihat. ditafsir, jangan Wujud ditafsir. Saya potong, saya Jangan potong, saya potong, saya ditafsir. potong. Karena ada 2 tahta di situ, tahta Bapak, tahta Anak. Saat kurang Bentar, potong. enak. Bentar Pak Jospen, Pak Binatua, bentar. Saat kurang enak ya kalau belum bertanya kepada Bang Jimmy. Karena Bang Jimmy dari tadi yang bertanya. Bang Jimmy, sekarang saya tanya, Tuhannya Bang Jimmy Pak. siapa? Ada berapa Tuhannya Bang Jimmy? Tuhannya satu. Siapa namanya? Yesus, Pak. Yesus ya, Seperti Bapak Buddha. bukan Tuhan ya. Ya, Bapak bukan Tuhan ya. Bapak itu Allah. Iya, bukan Tuhan ya. Bapak Allah, Bang, ya. Tuhan Allah dia. Oh. Ya, kalau Buddha ini Yesus Tunggu, Tuhan. tunggu. Gimana Kenapa ini? Tuhan? Dengar dulu. Sembahlah Tuhan, Allahmu. Makanya teman-teman Muslim, tiada Tuhan, tiada Yesus selain Allah. Makanya kalian tak mengenal Yesus. Kalau Yesus mengatakan sembahlah Tuhan, Allahmu, kan katanya Tuhan itu kepada Yesus yang menjadi manusia, yang diurapi. Allah itu wujud hakikatnya Yesus, yaitu ilahi. Itu dia. Jadi yang Oke. kami lihat nanti di kerajaan surga, karena wujudnya Muslim sudah yaitu Yesus disenggol. Kristus. Karena Muslim sudah disenggol, maka semuanya saya bubarkan arisan di sini. Dari tadi kalian berbantah-bantah sesama Kristen. Nggak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Pertanyaan saya untuk kalian semua yang Kristen. Di dalam Bible ini, ada nggak perkataan Yesus untuk kalian Kristen? Tunjukkan datanya di mana Yesus mengatakan kepada orang Kristen. Silakan. Maksudnya Bang Dito, Kristen itu artinya pengikut Yesus. Saya bukan orang yang baru ikut debat lintas agama. Pertanyaan saya, ada nggak perkataan Yesus di dalam Bible diperuntukkan kepada kalian orang Kristen? Ada? Jika engkau mengasihi aku, turutilah hukum-hukumku. Itu berbicara kepada siapa? Ya, kepada muridnya pada saat itu, kemudian diteruskan penginjil. Sabar. Ya, kan ada penginjil. Muridnya Apa? itu orang Kristen atau bangsa Yahudi? Muridnya itu bangsa Yahudi pengikut Yesus. Selesai, berarti bukan untuk Kristen, untuk bangsa Selesai, Yahudi. kami pengikut Tunjukkan. Yesus, Kristen namanya. Tunjukkan di dalam Bible perkataan Kami sudah Yesus, setia dengan hukum-hukumnya. perkataan Berarti Yesus. kami pengikut Yesus. Bu Darmi. Kami setia dengan 10 hukum. Bukan Kami hanya termasuk menjawab. pengikut Yesus. Kami termasuk umat-umat pilihannya. Karena setia kepada hukumnya. Tunjukkan datanya bahwa Yesus berbicara kepada orang Kristen. Di mana? Kami pengikutnya. Kristen itu artinya pengikut Yesus. Kami umat Masihi Advent hari ke-7 setia kepada hukum-hukumnya. Yesus berhari Sabat, kami berhari Sabat. Yesus dibaptis, kami dibaptis. datanya. Yesus tidak makan babi, kami tidak makan babi. Semua kami ikuti. Tunjukkan datanya Yesus berbicara kepada kalian orang Kristen. Lucu kali Bang Dito ini. Apa botol kali kau Bang Dito? Gitu, Iya. kami jemput bola. Botolan kau Bang Dito, iya. Gimana? Udah Ada dibilang atau Kristen itu artinya pengikut Yesus. Kalau Ada pengikut atau Yesus, tidak ikuti ada? apa yang Jawab. dilakukan Yesus. Ada Kandito, atau tidak sebentar, ada? Kandito. Yesus berkata, datanglah kepadaku yang berbeban Yang letih, beban berat
Pertanyaan saya, Aku akan ada memberikan, atau aku tidak akan memberikan ada? kelegaan bagimu, katanya. Datang kami. Ada atau tidak ada Yesus berkata kepada orang Kristen? Ada apa enggak? Adakah Allah langsung bicara kepada Nabi Muhammad? Ada. Jawab. Al-Quran Di mana itu. datanya? Di mana Al-Quran datanya itu Allah adalah langsung kalam ngomong Allah. sama Nabi Muhammad? Ada. Jernih. Ada. Kalau bicara di Komal, hati-hati Bu. Iya, kan aku nggak menghujat. Aku bertanya. Ya aku hanya kasih tahu aja. Iya. Iya itu. Gimana, Pak Taunya Jos? orang ini kan udah datang ke rumahku. Pengacaranya udah datang. Masa? Udah, dijawab dulu, dijawab Ya, dulu, dijawab dulu. Kriana. Pengacaranya mau datang, diskusi. dua Kita apologet mau diskusi. Islam yang dari Bu Dani, Sumatera, sabar udah dulu. datang dua. Sabar dulu, Intimidasi ya. kecil masih. Jangan bilang mengintimidasi. Oke, gini ya. Iya dong. Kita supaya lanjut diskusi. Ini lumayan ini yang nonton. Jadi tadi kalian berbantah-bantahan sendiri. Begitu saya bertanya, di mana Yesus berkata kepada kalian umat Kristen? Enggak, Kalau begini tidak aja. ada, Seluruh umat Kristen yang ada di room ini, apakah kalian percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Oh enggak lah. Enggak ada. Jawab. Itu aja yang penting. Sebelum ke sana, Siapa yang percaya? Setuju bilang. Saya setuju 100%. Ada, udah. Kami deal. Nah, sudah. sebelum ke sana, tolong kita gantian ya. Tadi hampir 1 jam kalian berbantah-bantah sama Kristen. Nah, di sini saya hanya membawakan satu pertanyaan rasional. Kalau Yesus tidak pernah berkata kepada kalian orang Kristen, lalu kenapa kalian jadi Kristen? Silakan. Kan pengikut Kristus, Bang. Oke, saya jelaskan dulu. Ya, Kang Dito. Ya. Emang Kang Dito pikir Kristen itu sudah selamat semua? Iya. Enggak ada. Bukan lari ke sana. Bukan lari ke Ini sana. selamat semua kok pengikut Kristus itu. Enggak. Abu Darni. Enggak. Matius 7 ayat 21. Aku aja belum tentu selamat. Iya, aku juga belum tentu. Makanya aku kejar keselamatan itu aku kejar. Jadi ibu-ibu sama Pak Jimmy dan Pak berjuang. Joska. Iya, betul berjuang. Jadi Berjuang. secara rasional kalian berpikir Yesus pernah enggak berbicara kepada orang Kristen atau dia hanya berbicara kepada bangsa Yahudi? Kang Dito, jalannya sudah benar. Saya juga berjuang ini. Bang Dito, tanya aja satu-satu Bang, urutan Bang. Oke, urutan. Bu Karyana dulu. Bu Karyana, apakah Yesus pernah berbicara kepada orang Kristen? Berbicara tidak langsung ke Karyana. Di dalam Tapi- Bible Bu Karyana, aduh jangan berhayal. Kebiasaan berhayal sih. Gini loh. Iya. Pertanyaan saya sesuai dengan Bible, Yesus mengatakan begini begono kepada murid-murid, kepada imam-imam. Ada nggak dia berkata tentang Kristen? Saya menjawab. Tidak ada. Gampang. Tidak ada. Karyana. Oke, cukup. Aku. Sekarang Ada. Bu Darni, oke. Ada. Ikutlah aku, kata Yesus. Itu bukan kepada Kristen, Kristen belum ada. Ikutlah aku. Cici. Ngarang. Nggak ada ya. Kok nggak ada ya. ngarang? Nggak ada. Ngarang katanya. Ini. Nggak ada Dengar ya. itu. Lalu datang Nggak ada. pengikutnya. Ini nggak Lalu jujur datang ini. pengikutnya. Kita Bu pengikutnya. Darni ngarang bebas. Oke, cukup. Bu Kok Darni. ngarang sih? Bu Frida Ikutlah sekarang. aku. Sabar Yesus dulu. secara langsung mengundang orang untuk mengikutinya. Contohnya Oke. bisa Yes. ditemukan Terserah dalam kamu lah, ajaran-ajaran terserah kamu lah. seperti yang tertulis Teman-teman dalam yang dibawa, Matius 10 nanti kita- ayat nanti kita 34 dengar. sampai Udah 39. lurus jalan Baca. ini. Jangan Oke. meminta lurus Ikutlah. lagi. Udah lurus. Yesus berkata, akulah jalan yang lurus. Ikutlah aku. Itu ngomong sama siapa? Itu ngomong sama siapa, bukan kepada Nggak Kristen. ragu lagi jalannya. Sekarang Oke, aku sekarang- ini Nggak sekarang. bengkok-bengkok. Nah, itu. Sekarang Tapi Bu ini selamat Frida. nggak? Selamat nggak aku ini? Oke, Yes. sekarang Bu Frida. Bu Frida, silakan. Ada atau tidak ada Yesus berbicara kepada orang Kristen? Wahai Kristen, ikutilah aku. Ada nggak? Saya tanya dulu, apa itu Kristen? Kristen itu pengikut Kristus. Udah, Katanya. saya kan lagi ngikut Kristus. Ngapain lagi Oke. ditanya Bang Dito? Tanya saya. Bang Dito, Bang Dito. Baik, apakah Itu yang ada? tadi bilang teman-teman, berarti dia udah Iya, jangan asal jawab dong. Jalan kebenaran. Itu kan Anda barusan bertanya kepada saya siapa Kristen. Sekarang sesuai dengan pertanyaan kepada Bu Darni dan Bu Karyana, jawaban Anda, apakah di dalam Bible Yesus pernah berbicara kepada orang Kristen?
Ini ayatnya Bang Dito, Matius 10 Iya, Bu ayat Darni nggak mudah. 34 Kenapa nafsu sekali Bu Darni ini? Dia sampai 39. Ikan kawanku Kristen, ku bantu dong. Iya kan pakai ayat. satu-satu ini. Saya berdasarkan advice dari Pak Jimmy. Kang Dito, satu-satu. Kang Dito, apakah Bu Deni, Begini, begini. biarin aja masing-masing Andito. Bu Deni. kenapa Iya. Anda menurut hukum? Nggak pernah bicara orang hukum kepadamu. Kenapa menurut hukum? Maksudnya menurut hukum tidak pernah Lah, berbicara kenapa kepada Anda saya. menuruti hukum? Pernah nggak berbicara ahli hukum kepadamu? Hukum itu sudah disosialisasikan. Nah, ini sama. Ini juga sudah disosialisasikan. Hukum itu siapa yang berbicara? Loh, siapa yang memiliki hukum? Kan Anda membaca pasal-pasal hukum. Kan Iya, Anda hukum membicarakan itu kepada Anda. hukum itu milik satu orang yang kemudian dituhankan atau tidak? Ya. Yaitu Nah, sosialisasi itu. selesai. Bu Karyana, analoginya udah nggak masuk ya. Silakan Bu Frida. Ada atau tidak ada? Jawab jujur aja. Apa? Kenapa? Apakah Yesus pernah berbicara kepada orang Kristen di dalam Bible? Saya kan tunggu. Saya mau menjelaskan bahwa Pertanyaan saya dijawab Bu, bukan ditunggu, bukan itu dari dijelasin. tadi saya udah tanya. Saya pengikut Kristus. Iya, ada atau tidak ada Bu? Jawab Ya aja. ada di Bible ada lah. Oke, tunjukkan di mana, Saya harus di mana? mengikuti Yesus. Ya, di Karena mana? dia itu menunjukkan jalan di Bible kepada saya pengikut itu. Oke, jawab di Makanya mana? dia suruh saya bergereja hari Sabat. Oke, tunjukkan di mana dalilnya bahwa Yesus pernah berbicara kepada orang Kristen. Aneh Ya kelihatannya konyol, tapi Anda nanti renungkan. Kalau Apakah berbicara Yesus- baru Anda yakin. Ya silakan. Ya iya dong. Itu namanya legitimasi. Udah di Bible. Itu namanya legitimasi. Oke, Bu Frida, saya rasa 50-50 dia hanya mengatakan ada tapi tidak menyebutkan dalilnya. Oke, sekarang Pak Joseph. Ini di dalam firman ini dia udah menunjukkan jalan. Firman Harus- siapa? Aduh, Anda termakan doktrin takut. Ada pertanyaan itu konyol Lah kalau konyol, kenapa Anda akui Yesus itu Anda Ya, iya miliki dong, sementara karena Yesus dia tidak pernah berbicara itu. kepada Kristen? Lu kan pengikut Kristus. Pengikut Kristus apakah hanya Yesus Kristus itu? Ya. Apakah tidak ada Kristus yang lain? Mana ada Kristus yang lain? Lalu kenapa dia berbicara di Matius 24 ayat 5? Apakah Anda punya Sebab Kristus yang lain? banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Nah, Iya, palsu. Itu ada Kristus palsu, palsunya, kan? ada palsunya. Sebentar, saya jawabkan Dito. Saya jawabkan Dito sebentar. Ribut sama ibu-ibu nih. Saya jawab sebentar. Jangan dulu ada yang pot. Nah, begini kan Dito. Yesus itu satu-satunya Mesias, satu-satunya Kristus, satu-satunya Tuhan. Kenapa? Ada alasannya. Karena dia adalah the only begotten Son of God, satu-satunya anak Tadi diputer-puter yang itu mulu, berasal ah, dari bosen. Bapa. Itu jawaban saya. Bosen dari tadi itu mulu, dalilnya nggak ada yang lain. Bigoten san. Kalau Anda barusan Ini benernya datanya dulu. Bang Dito. Ada datanya. Sabar, sebentar. Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Itu Anda berhayal. Sip. Itu Anda berhayal. Pakai dalil. Iko hayal ada data. Berhayal. Karena itu berkata kepada bangsa Berimanlah Yahudi. engkau kepada Injil. Ah, ini dia Injil itu. Ya, Injil ikutlah siapa? aku, kata Yesus. Oke, saya hadapi Bu Darni dulu ya. Saya hadapi Bu Darni dulu ya. Menurut Bu Darni, Injil itu ada berapa, Bu? Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 berarti. Itu tentang kedatangan Yesus. Oke, 4 Lahiran, berarti kan? kematian, penyaliban, Oke, bangkit 4. kembali. Oke, Berita berarti 4 gembira. kan? Ah, itu dia. Oke, berarti 4 kan? Berarti 4 kan? Kok Ya, gimana sih? Injil, itulah Injil. Yang disuruh diimani itu dia. Matius, Ya, 4 Markus, berarti kan? Lukas, Yohanes. Itulah Berarti ada Injil. 4. Ya, berarti ada Yes. 4. Ada 4. Ah. Menurut Markus pasal 1 nomor 14, pada saat Yohanes ditangkap, Yesus datang ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus juga memberitakan Injil. Mana yang Injil Oke. Allah? Itu Injil Allah itu maksudnya yang dibaca itu kitab para nabi. Itu Injil juga. Oke. Itu Sekarang- Injil Allah. Kalau Oke, cukup. Matius, Markus, Lukas, Oke, Yohanes cukup. itu kabar gembira Oke. tentang Yesus. Oke, Gitu. cukup. Oke, cukup. Sekarang 2 Timotius pasal 2 nomor 8, silakan dibaca. Itu Paulus memberitakan Injilnya. Mana Injil Paulusnya?
katakan Paulus ya tentang Yesus, itulah Injil. Coba dibaca dulu. Jangan kebiasaan menjawab tanpa membaca terlebih dahulu. Ayo, awas. Sebentar. Awas bergeser ya. Enggak. Awas bergeser. Apanya bergeser? Duduknya. Enggak. Udah Ayo. tahunya kali. Dibacanya dulu. Iya, dibacanya dulu. Bisanya ada ayat doang, tapi nggak tahu maksudnya. Bukan. Iya. Sabar dulu, Bu. Panggilan untuk menderita, panggilan untuk ikut menderita, itu pokoknya ya. Yeah. 2 Timotius 2 ayat 8, ayat 6 dulu. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ayat 8, ingatlah ini, Yesus Kristus, yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Injilku. Dia bilang Injilku, Injil Paulus. Yang mana Injilku maksudnya perkataan Paulus yang dituliskannya, inilah dia tentang Yesus Kristus. Tadi kepalamu Bang Dito, botol tadi kamu bilang Injil itu ada 4, Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Ngerti lu ah. Ya. Kamu sendiri bilang di sini, ingatlah ini, Yesus Kristus. Yang punya kitab kita apa kamu? Dengarkan dulu. Jadi bernarasi itu kami sesuai. Sabar dulu dong ya. Gantian kita berbicara. Menurut Bu Darni, Injil itu tadi ada 4. Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Ada 4. Diam aja dulu Bu Frida. Kenapa Bu Frida? Iya, terus? Terus kayak mana? Sabar dulu. Biar poinnya jernih ya. 4 nih menurut Bu Darni Injil itu. Kemudian saya mengatakan di dalam Markus, ternyata Yesus memberitakan Injil juga. Injilnya Allah. Kemudian di 2 Timotius pasal 2 nomor 8, Paulus juga memberitakan Injilnya. Salah atau betul? Iya, Injilnya tentang Yesus kan? Paulus. Tentang Yesus kan? Ya, yang ditulis dulu. Paulus kan tentang Yesus. Injil itu kan kabar baik tentang Yesus. Kenapa sih orang ini ya? Ku tampelin lah nanti Bang Dito ini. Ya sabarlah, poinnya belum dapat ya. Kok nggak dapat? Lamban kali pun akiu Bang Dito ini. Udah Bukan jelas-jelas dibikin di sini. Bukan lamban. Ingatlah ini. Anda cuma Yesus main Kristus. potong-potong. Dengar Jadi dulu. misalnya mulut Anda saya belum selesai. Yesus itu memberitakan Injil. Paulus memberitakan Injil. Anda mengatakan Injil itu ada 4. 4 Injil ini yang Anda katakan ada Injil Yesus yang memberitakan Injilnya Allah, kemudian ada Paulus memberitakan Injilnya dia sendiri. Di situ dikatakan Injilku. Anda makanya baca Bible baik-baik, jangan ngikutin doktrin. Di awal tadi saya tanyakan kepada kalian, Yesus itu tidak kenal sama Kristen. Kalian yang mencoba untuk sok-sok kenal. Kami mengikuti dia, Kang Dito. Yesus tidak pernah berbicara kepada Kristen. Pernah berbicara. Ikutlah aku, katanya. Ikutlah tidak aku. Tidak ada satupun kami mengikuti Yesus. Tidak pernah satupun dari perkataan Yesus itu kepada orang Kristen. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena Kristen ini baru disebutkan di Antioquia. Itu yang pertama. Yang kedua, Paulus mengatakan 2 Korintus pasal 12 nomor 2. Kamu harus tahu ada seorang Kristen yang naik langit ketiga 14 tahun yang lalu. Siapa dia? Nah, ini Paulus bisa menyebutkan 14 tahun yang lalu ada orang Kristen yang naik ke surga. Makanya Anda yang baca, Bu, jangan cuman bermodal nimpalin omongan orang. Dengarkan dulu. Siapakah orang Kristen ini yang naik ke langit pertama kali yang diberitakan oleh Paulus? Apakah orang ini yang pernah dikatai orang Kristen? Nggak pernah dia bilang. Lalu kalian sebagai Kristen ini hanya bermodalkan berhayal
Yesus kenal kalian, padahal kalian itu dibilang apa di luar Bani Israel? Udah kemana-mana. Dito, boleh aku jawab? Kang Dito. Saya belum bertanya, saya belum bertanya. Pertanyaan Tanya saya, dari tadi nggak masuk di akal itu pertanyaan saya, Ini dari tadi pengikut Kristus. pertanyaan saya, kalau Yesus ini tidak pernah berbicara kepada orang Kristen, lalu kalian kenal Yesus ini dari mana? Karena dia mengatakan ikutlah aku, Kang Dito. Anda berhayal, jangan banyak berhayal. Kok menghayal? Ada ayatnya. Ada ayatnya. Gini. Menghayal. Kang Dito, boleh aku jawab? Boleh. Boleh aku jawab, Kang? Boleh aku jawab, Kang Dito? Boleh jawabannya, silakan. Oke. Jadi gini, kriteria yang dibilang Yesus, kriteria hamba atau domba yang tersesat yang dikumpulkan dari semua suku, ras, dan bahasa yang di dalam firman, kriterianya siapa? Ada 3 macam. Ya, kita Kristen adalah manusia yang hilang, domba yang tersesat. Udah kali berhayal ini orang-orang Kristen itu. Ya, kriterianya dulu, kriteria. Tahu jalan yang lurus, tahu pulang. Nah, kriteria yang kedua, dia tahu seperti domba yang hilang, dia tahu dia hilang, tidak tahu pulang. Siapa itu? Bu, Nah, apa yang ngajarin kalian- berhayal kayak gitu, Bu? Nih, dengarkan. Siapa yang Kang Dito, dengarkan. Kriteria ketiga, ini sesuai firman Tuhan. Kang Dito ini adalah koin yang hilang, tidak tahu dia hilang, tidak tahu dia pulang kemana. Kami tahu pulang kemana. Pas ya, Bu Darni ya? Pas ya, Bu ya? Oke, iya, benar. Benar. Dia tidak tahu dia Boleh hilang, saya bantu ya? tidak tahu dia Siapa jalan yang pulang. ngajarin? Kami tahu jalan kayak pulang. gitu? Bu, boleh saya bantu? Boleh saya bantu teman Kristen ya? Silakan. Baik, Bu Darni ada Kang Bible, itu Bu Darni. Islam. Ya. Bang Kang Islam. Iya, Jangan jadi bantu saya- kami. jadi Kau saya ini punya kan- guru ya, palsu. Enggak, saya ini kan Guru jago palsu. Bible. Waspadalah Saya lagi- terhadap lagi- guru-guru palsu. Oh, Allah. Santai dulu, santai. Jadi gini, jago tapi bernarasi nggak sesuai dengan apa Ibu yang bacakan kalau gitu. Ibu yang bacakan, jangan saya. Ibu aja yang bacakan. ajaran itu, Bang. Siap, Ibu yang bacakan. Iya, kalau iya. gitu. Oke, Jadi yang betul. mana, Bang Kang? Yesus memang teridentifikasi berbicara dengan Kristen. Ibu Dani bisa bantu saya buka datanya. Maaf Yang? tadi agak serang. Matius Udah? 7? pasal 7. 21. Itu Coba dibaca. Kecil. Coba dibaca. Kecil. Coba dibaca. Kita Ini enggak kulihat Alkitab. kita Enggak kulihat. kita tanya Bukan. semua di sini. Bukan. Sebentar Bu Dani, supaya lebih fair. Santai dulu. Ya. Ibu yang bacakan, kalian yang mengadres. Oke? Silakan Bu Dani Oke. baca. Matius 7 ayat 22, 21 22, ya. 23, ya. Ya, ini yang diusir, orang Kristen yang diusir ya. Sebagian. Nggak semua. Nggak semua ya. Tapi ada yang diusir. Ayat 21 nih ya. Bukan setiap orang yang berseru, ini hal-hal pengajaran yang sesat di atas ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi nanti umat Kristen yang memanggil, baca dulu. sebentar. Baca dulu. Nah, sudah sampai Belum. berapa Kin? Sampai 23. Oh. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Apa kata Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tak pernah mengenal kamu. Keluarlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Itulah orang Kristen yang Jangan kenal. Jangan kenal. Enggak semua. Enggak semua. Lihat aja yang loadingnya. Udahlah, Yesus gak kenal sama kalian.
Kami menyebut namanya Tuhan, tapi kami Yesus nggak setia kenal dengan Kristen. hukum-hukumnya. Kami akan dibawa. Yesus nggak kenal. Apa kata Yesus? Ada, memang Apa ada. kata Yesus, Bu Darni? Ada. Apa kata Yesus? Aku nggak kenal. Aku nggak Kalian. kenal kalian. Iya, sama dengan 2 Yohanes 2 ayat 1 Yohanes 2 ayat 4. Yang menyebut Yesus Tuhan itu siapa? Kau mengenal Yahudi, tapi kau Yang tidak menyebut menuruti. Yesus Tuhan itu Tapi Yahudi kau apa tidak Kristen? menuruti Ya hukum-hukumku. kenal dia. Engkau Kristen. Yang menyebut Yesus Tuhan itu siapa? Yang menyebut Yesus Tuhan. Ada pertanyaan. Saya tanya kalau gitu. Bahkan saya tanya, yang berseru kepada Yesus Tuhan, nasibnya disambut oleh Yesus atau diusir oleh Yesus? Itu otak itu kepada siapa kerja? Nggak kenal dia. Dia nggak kenal Kristen. Kancan, tunggu. Karina, jawabnya di ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Nah, itu dia. Oke. Dia Sekarang, mendirikan oke. rumahnya di atas Bentar, batu. bentar, aku tambahin, Jangan kau aku potong-potong. Ya. Nggak kenal. Nggak kenal. Aku tambahin ya, Kang Chan. Itu perkataan itu kepada Kristen KTP. Ah, Kristen KTP. Ya. kepada sebentar. Bukan ke Muslim. Bukan ke Itu Muslim, kepada itu di ya luar. sebentar. Itu kepada Yahudi atau kepada Kristen? KTP. Ya, itu kepada Yahudi atau kepada Kristen? Kristen KTP. Zaman dulu. Iya. Itu kepada Yahudi zaman dulu dan berlaku Iya. kepada Apakah Kristen di zaman Yahudi sekarang. menyebut Yesus Tuhan? Nggak ada Yahudi yang nyebut Yesus Tuhan. Nggak ada. Menyebut Yesus Tuhan. Nggak ada. Nggak ada lah Kalau Yahudi Bang Chan menyebut Tuhan. Kalau Bang Chan di Quran surat 19 ayat 71 sudah menyatakan Saya nggak ngomong apa-apa. Udah lari dia. Itu. Kalian yang bacakan sendiri, kalian yang akui sendiri, apa salahku? Kalian yang baca sendiri, kalian akui sendiri, apa salahku? Karena kalian di luar kandang tidak diperhitungkan. Tata, jangan tidur, Perkataan itu Tata. bukan- Anda makanya masuk neraka. Ya. Tapi masalahnya gini, kalian baca Karina. sendiri, kalian sudah tentukan sendiri, kenapa aku dibawa-bawa? Karena mereka di luar kandang makanya mendatangi neraka. Oke. Iya. Sekarang gini, dengar. Tidak Sekarang gini. diperhitungkan. Baik, sekarang gini. Nggak Baik, sekarang diperhitungkan gini. kalian. Baik, pada sekarang istri gini. Yesus. Baik, sekarang Ibaratnya gini. dianggap Oke. anjing gitu dong. Ibu-ibu Kan ada sekalian, perkataan situ. santai dulu. Ini bukan arisan, santai. Ibu-ibu sekalian, kenapa Ya, kalian salah menolak? ngomong. Ya baik. Apa alasan yang paling dominan? Kenapa kalian menuhankan Yesus? Bunda Asa, welcome. Apa? Padahal Yesusnya nggak kenal sama dia. Nggak kenal? Ya, Yesus nggak kenal. Tapi apa? Apa alasan paling dominan kalian menuhankan Yesus? Ya, jadi ini ku ulang ya perkataan tadi kepada Kristen Kasih KTP. Bu Karyana, supaya tidak melebar, kasih 1, 2, 3 alasan lah. Apa? Supaya apa? Kenapa Satu apa? menuhankan? Karena akulah jalan dan kebenaran, akulah hidup. Oke, yang kedua apa? Satu. Satu. Yang kedua, marilah kepadaku yang berbeban berat. Dua. Apa berbeda? Apa itu maksudnya? Apa itu? Dua, yang kedua apa? Kasih yang fundamental. Dua Dialah apa? hakim yang adil, menghakimi. Oke, Tepat, menghakimi. darahku untuknya. Ya. Nah, Darahku untuk udah. apa jadi Banyak tuan? lagi, banyak banget. Jadi Banyak banget. Oke, jadi siap. hakim yang adil kok dia mati. Oke. Gimana sih? Yang Loh, udah bangkit. yang menjadi Dia hakim kan hidup dia siap. di surga. Yang menjadi hakim anak Bukan atau mati bapak? membusuk dia. Yang Yesus menjadi kan hakim nggak mati anak atau membusuk. bapak? Yang menjadi hakim itu Yesus. anak atau bapak? Anak Yesus. atau bapak? Kalau bapak, Yohanes 9 ayat 39. Kalau Aku Bapak? akan datang ke dunia. Kalau Yesus Bapak? yang datang kalau bapak, menghakimi. kalau bapak, Bapak itu adalah di dalam Yesus. Saya tidak tanya itu Semua Bapak diberikan menghakimi tidak? kekuasaan penuh kepada bapak menghakimi pucuknya tidak? itu. Bapak menghakimi Bapak, tidak? Dia menghakimi di dalam Yesus. Yang menghakimi Dalam siapa, bapak atau Yesus anak? sih. Ini si Jospen ini Mode bisa Wanes dia. ambil kata. Mau jadi Mode Wanes.
terlalu banyak. Yang tadi dulu. Ya, kenapa Itu kan Mas? lawan mesin. Terlalu banyak. Oke. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Yang Tuhan yang mana? Bapa atau anak? Lu itu udah inilah. Yang berkata itulah. Yang berkata itu siapa? Saya ulang. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Yang Tuhan yang mana? Anak atau Bapa? Yang membicarakan itu. Yang ngomong. Anak atau Bapa? Yang Siapa yang membicarakan. Iya, silahkan dijawab. Anak atau Bapa? Siapa yang bicara? Bukan Bapa. Anak. Bukan Bapa. Bukan. Jadi Bapa bukan Tuhan. Yo, kok gitu pertanyaan? Iya lah. Loh, ini. Lo kok gitu pertanyaannya? Akulah jalan dengan Yohanes 14 nomor 6. Akulah jalan. Iya. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ya, akulah jalan, kebenaran dan hidup, kata anak. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Pertanyaannya, yang Tuhan yang mana? Bapa atau anak? Sebentar, host ini selalu menyalakan kameraku. Ya, yang kedua, ini peringatan. Kalau ketawa-ketawa membahas Tuhan, bubar, aku turun. Aku capek di sini. Oke, nggak apa-apa. Oke, nggak pakai sound Kalian effect. Siap. membahas Tuhan turun. Ya. Aku turun, aku aja yang turun ya. Baik. Kita semua Saya sini. masih bisa ketawa, insya Allah. Baik, siap. Oke, saya ulang. Kami turun kalau kalian mengetawa-ketawa Tuhan kami. Siap, baik. Bukannya Kita hargai, nggak apa-apa. duluan Nggak tadi apa-apa. yang pakai efek. Nggak apa-apa, kita Bukannya hargai, Anda nggak apa-apa. duluan tadi yang pakai efek. Waduh. Oke, kita nggak apa-apa. Kita hargai. Oke, baik. Saya ulang lagi. Akulah jalan, ya baik. Akulah jalan, kebenaran dan sebentar dulu, santai. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa. Bu Karyana, santai dulu. Kan saya tidak pakai sound effect. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Bapa Tuhan atau bukan Tuhan? Sekolah enggak? Allah Bapak. Kalau sekolah berarti paham. Bisa pakai data ngomong. Yohanes 14 nomor 6. Enggak. Dengar ya. Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang di Nggak nanya atas itu, Bu Darni. segala sesuatu. Ia Bu Darni, adalah nggak ada yang nanya itu. yang harus dipuji Kenapa sampai harus selama-lamanya. Amin. Gak ada yang nanya itu, Bu Darni. Yang ditanya Oke. Yesus. apa yang tuh, Bu Darni? Ini Yang Yesus, Tuhan ya. yang mana? Bapa atau anak? Yesus dan Bapak itu satu. Di antara Bapa dan anak yang mana yang Tuhan? Gak ada di antara itu sama. Yesus ada dirinya Bapa. Wujudnya Jadi Bapa Bapa Tuhan. Yesus. Bapa Tuhan. Yes, dia juga penguasa. Anak Kata Tuhan. Jospan bukan kata Jospan tadi. Waduh, Ada gimana? berapa Tuhan yang Anak benar itu yakini? datang sebagai manusia. Dia Kalau- firman yang telah menjadi manusia. Itulah Yesus. Oke. Kalau Bapa menjadi manusia tidak? Bapa hakikatnya Yesus. Bapa menjadi manusia tidak? Firman Bapa yang menjadi manusia. Bapa menjadi manusia tidak? Firman Bapa yang menjadi manusia. Kalau Yesus menjadi Tuhan tidak? Nah, ini Dia Tuhan. Yesus Tuhan. pusing sama orang ini muter-muter. Nggak ada yang- Iya. Memang mereka ini kan guru-guru palsu. Oh, orang ini kan penyesat, guru-guru palsu. Bu Darni. Ketika Yesus disalib, apakah Bapa disalib? Nah, Yang disalib itu manusia kedagingan yang turun ke bumi. Saya tidak tanya itu. Yang Dia saya tanya merendahkan ketika diri. Harus dijawab. Bu Darni. Nggak bisa kami Ketika mengikuti Yesus disalib, Iya. ketika anak disalib, apakah Bapa disalib? Yang disalib itu keadaan sebagai manusia. Itu yang Anak atau disalib. Bapa yang disalib? Kalau roh itu yang nggak bisa Anak disalib. atau Bapa Tak yang disalib? tersentuh, tak Anak atau terhampiri. Bapa yang disalib? Anak yang tersalib. Anak, baik. Yang menjadi Yang manusia. Tuhan yang disalib atau yang tidak disalib? Tuhan tetap gelarnya Yesus, nggak bisa Yang berubah mana? itu. Yang disalib atau yang tidak disalib? Yang disalib Tuhan dalam keadaan sebagai manusia. Bisa tidak Tuhan disalib? Keadaannya sebagai manusia. Wah, gua ambil nanti. Oh, panah ini ku tembak nanti. Bisa tidak Tuhan disalib? Iya. Orang nggak sekolah. Nggak bisa disalib Tuhan. Nggak yang bisa, disalib. bagus. Keadaan Bagus, sebagai bagus, manusianya itu yang bagus, tersalib. bagus. Berarti yang disalib Tuhan atau manusia? Disalib gelarnya Tuhan, datang sebagai manusia, yang keadaan manusia yang tersalib. Yang disalib manusia atau Tuhan? Tuhan dalam keadaan sebagai manusia. Jadi Mampus Tuhan kau, bisa disalib? berantem kau.
Yang disalib Tuhan dalam keadaan sebagai manusia. Masa Tuhan manusia sih, budar nih. Yesus gelarnya Tuhan loh.